Perhatikan, niat itu ada dua jenis lah untuk mudah mengingatnya. Yang pertama, niat mengerjakan suatu ibadah. Nah, jadi misalkan mandi junub, ibadah apa bukan? Ibadah itu. Niat mengerjakan suatu ibadah. Aku mau ngerjakan sholat, aku mengerjakan wudhu, aku mau ngerjakan mandi junub misalkan. Jadi niat isinya pekerjaan itu, ingat mau ngerjakan ini, itu namanya juga niat. Itu dalilnya innamal a'malu bin niyah. Tidak sah kalau orang tidak niat, karena itu untuk membedakan manfaatnya, untuk membedakan antara ibadah dan adat, bainal ibadah wal adah. Misalkan ada orang mandi keramas, ditanya, sampean mandi apa? Mandi keramas. Ya udah, mandi keramas. Tapi kalau sama ditanya, sampean tadi niatnya apa? Mandi junub, jinabat. Ya berarti sah. Ada orang diet, nggak makan. Ada orang nggak makan, ditanya, sampean nggak makan kenapa? Oh, saya diet kegemukan. Ya, satunya ditanya, sampean nggak makan kenapa? Oh, saya niat puasa. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama mandi, ada yang satunya mandi biasa, adat, kebiasaan, ada satunya mandi ibadah. Sama-sama nggak makan, ada satunya diet, ada satunya puasa. Untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah, atau untuk membedakan antara satu ibadah dengan yang lain, dengan ibadah yang lain. Sama-sama 4 rakaat, ditanya, sampean tadi 4 rakaat apa? Sholat zuhur niatnya. Lah tadi yang 4 rakaat sholat asar. Sampean tadi 4 rakaat itu apa? Wes pokoknya wes 4 lah pokoknya. Nah berarti enggak, niat apa sama zuhur apa asar? Karena ini sama sudah terlambat semua nih. Harus jelas. Itu namanya innamal a'malu bin niyah. Sahnya suatu pekerjaan jika orang itu niat mengerjakan pekerjaan itu untuk ibadah. Itu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan keseharian, atau membedakan ibadah. Ada niat lagi yang kedua, niat yang hubungannya dengan ikhlas. Niat ingin surga Allah, ingin pengampunan Allah, ingin ridha Allah. Saya kira pertanyaannya berkenaan dengan ini, dapat pahala apa tidak, gitu ya. Ini kaidahnya gini, sempurnanya yang paling top itu imanan wahtisaban. Mengerjakannya itu karena dia dimulai dari karena dia itu beriman. Beriman itu contohnya niat mengerjakan kewajiban, niat menjalankan perintah Allah, itu namanya beriman. Lalu wahtisaban diikuti dengan ihtisaban, niat cari pahala dari Allah. Ini lengkap ini lengkap, dan ini menunjukkan tauhid ikhlas yang tinggi, yang luar biasa. Tapi ketika orang itu ya sudah mengerjakan dengan imanan saja, sedangkan ihtisabannya ini pada saat dia mengerjakan ihtisabannya nggak ingat. Kebanyakan orang kan gitu. Sampai waktu mau sholat, apa sampai ingat langsung, ya Allah kasih saya surga, ya Allah, kan enggak toh. Yang sampai ingat sholatnya. Berarti ini dia mengerjakan karena keimanan, karena dia sadar bahwa dia menjalankan perintah Allah, dia menjalankan ibadah. Itu sudah cukup mendapatkan pahala.
Tidak. Yang penting dia tidak, pokoknya batasannya dia tidak riya, dia tidak pamer. Dia tidak ada tujuan-tujuan lain. Paham ya? Kalau diikuti pada saat itu datang perasaan, namanya didatangkan perasaan mencari ridho Allah, mencari, itu lebih bagus lagi. Namanya imanan wahtisaban. Ada mabda, ada ghayah. Artinya al-ba'its, Jadi saya mengerjakan suatu amal ibadah ini pendorongnya apa? Pendorongnya itu keimanan. Karena saya sadar saya mengerjakan kewajiban, perintah dari Allah. Umpama orang menyadari hanya seperti itu, pada saat dia mengerjakan itu sudah dapat pahala. Nah, kalau dihadirkan perasaan ikhlasnya itu mencari ridha Allah, itu lebih sempurna lagi. Nah, paham ya? Contohnya sholat misalkan. Ini hubungannya dengan, ini contoh amal yang tidak ada kemanfaatannya bagi orang lain. Contohnya sholat, dia untuk dirinya sendiri. Puasa sadar ini kewajiban saya sebagai orang iman, wajib berpuasa. Ketika dia ngerjakan itu, pada saat dia puasa nggak inget masalah, misalkan nggak inget dengan pintu Rayyan, nggak inget pintu yang jaminan itu, nggak masalah, tetap dapat pahala. Tapi kalau sampean bisa menghayati pada saat beribadah dengan yang seperti itu, lebih baik. Karena itu adalah bukti tauhid, bukti ikhlas seseorang pada Allah. Ini kaitannya dengan amal ibadah yang manfaatnya itu qasirah, untuk khusus untuk dirinya. Kalau ibadah yang ada kemanfaatan untuk orang lain, namanya muta'addiyah, manfaat muta'addiyah. Ketika manfaat untuk orang lain itu terjadi, sudah dapat pahala. Tadi apa tadi? Refleks apa tadi? Spontan, refleks, membantu orang. Nah, pada saat orang lain mendapatkan manfaat, sudah dapat pahala. Jadi nggak harus saya niat karena Allah, saya ingin surga baru nyerahkan, enggak perlu. Jadi kalau sudah terjadi itu, makanya dalam firman Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Contoh, tidak ada kebaikan di dalam ucapan atau dialog omongan mereka, kecuali orang yang berbicara isinya adalah perintah sedekah, perintah baik atau mendamaikan manusia. Jadi ketika seseorang itu berbicara yang isinya perintah baik, perintah sedekah, mendamaikan orang, itu langsung berpahala sudah. Nggak harus ketika mau berbicara yang baik diam dulu. Aku bicara baik ini apa ya? Wah, cari ridha Allah, baru bicara. Enggak. Itu suatu ibadah walaupun ghairu mahdhah namanya, yang mendatangkan manfaat untuk orang lain, ketika dikerjakan dan wujud manfaat untuk orang lain, sudah langsung dapat pahala. Nah, bagaimana kalau itu? Makanya contoh lainnya selain ayat itu, contohnya dalam hadis itu, setiap orang menanam tanaman terus dimakan oleh burung, dicuri oleh pencuri, kan ada itu, maka jadi sedekah bagi dia. Karena apa? Karena ada nilai manfaatnya bagi orang lain walaupun dia nggak niat, jadi nggak harus pada saat mengeluarkan itu harus dihadirkan niat mencari pahala, enggak. Pokoknya kemanfaatan itu wujud. Contohnya menolong orang lain seperti tadi kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah menolong seseorang jika dia menolong saudaranya. Pada saat dia nolong, refleks karena kemanfaatan itu terjadi, maka langsung sudah dapat pertolongan Allah, dapat pahala. Nah, kalau ketika berbuat kemanfaatan bagi orang lain dihadirkan namanya ihtisaban, niat cari ridho Allah, itu lebih baik, lebih sempurna. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum
jazaan wala syukura. Saya ngasih makan ini mencari ridho Allah. Nah, itu lebih sempurna lagi, itu menunjukkan ketauhidannya luar biasa. Tapi tidak semua orang mampu seperti itu. Umumnya orang itu berbuat kebaikan tidak selalu hadir perasaan itu di dalam dirinya. Pokoknya diingat kaedahnya, kalau itu orang iman dan tidak pamer, perhatikan, tidak dirusak dengan pamer, itu berarti sudah dapat pahala. Nah, kalau betul dia khusyuk selalu diikuti niat itu lebih baik, lebih sempurna lagi, karena itu menunjukkan kualitas keikhlasan atau ketauhidan seseorang kepada Allah.